Ragil Mahardika bongkar kemungkinan Deddy Corbuzier jadi gay. Ragil Mahardika dan sang suami, Frederick Poler, baru-baru ini menyambangi podcast Deddy Corbuzier. Mantan host hitam putih ini pun penasaran apakah dirinya bisa menyukai sesama jenis atau tidak. Hal itu ditanyakan langsung oleh Deddy Corbuzier kepada Ragil Mahardika. "Gue masih suka sama cewek, pertanyaannya adalah bisa nggak lu jadiin gue gay?" tanya Deddy Corbuzier. Ragil Mahardika menjelaskan dapat membuat Deddy Corbuzier menyukai laki-laki, namun hal itu hanya untuk sementara waktu. "Kalau untuk sesaat mungkin bisa kali ya," jawab Ragil Mahardika. Sontak Deddy Corbuzier panik mendengar jawaban seleb TikTok itu. "Tunggu dulu," ujar Deddy Corbuzier panik. Selanjutnya Ragil Mahardika menuturkan kalau bisa membuat mantan suami Kalina Oktarani itu menjadi gay hanya untuk urusan seksual saja. Kalau hanya untuk kepuasan mungkin Mas kepingin mencoba sesuatu yang baru. "Aku pikir aku bisa bikin Mas berfantasi ke arah situ ya, urusan ranjang gay," jelas Ragil Mahardika. "Tapi apakah Mas Deddy suka atau enggak? Sukanya kita nggak tahu. Apa Mas Deddy ternyata malah ini loh yang selama ini aku cari-cari? Kita kan nggak tahu ya," sambungnya lagi. "Bisa gitu?" tanya Deddy Corbuzier lagi. Maklum Ragil Mahardika membeberkan bahwa ada banyak teman-temannya yang juga mengalami itu. "Aku rasa bisa Mas, karena kita punya banyak teman juga di saat mereka sudah menikah, malah mereka merasa kehilangan. Pada saat mereka mencoba ternyata itulah yang mereka inginkan selama ini," pungkas Ragil Mahardika. Ya, ada apa dengan Deddy Corbuzier dalam close the door-nya? Ramai banget dari para netizen yang menyayangkan Deddy Corbuzier memberikan panggung terhadap Ragil. Bukan karena apa, seperti kita ketahui bahwa Ragil ini adalah seorang gay. Sehingga dari para netizen ini dominan, sangat menentang keras tentang hubungan sesama jenis. Kita lihat dari komentar-komentarnya ya. Ini pada unsubscribe banget karena kecewa terhadap Om Deddy yang memberikan panggung pada Ragil. "Kawal sampai 0 ura," katanya. "Sama saya juga udah unsubscribe, semoga Om Deddy lebih bijak dalam menampilkan tayangan," katanya. "Penyimpangan yang dibenarkan, nauzubillah." Bener-bener banget, karena akan menggiring opini mendukung hubungan Ragil sendiri, katanya. "Iya, saya juga sudah unsubscribe, gak pernah subscribe. Mantap netizen." "Sama langsung unsubscribe," katanya. "Sama aku juga unsubscribe. Hebatlah sampai banyak yang unfollow Deddy," katanya. "Untung gak follow Om Deddy." Setuju, dan ini akan menjadi contoh tidak baik buat anak-anak. Kita baca komentar netizen ya. Banyak sekali yang unsubscribe Deddy Corbuzier karena kecewa ya. Padahal podcastnya ini adalah podcast yang dinanti-nanti karena mengundang banyak orang-orang yang dianggap hebat lah, berkelas gitu. Tapi tidak semua ya, kita contohnya ya banyak lah. "Om Deddy tolong tanyain kok belum punya anak." Ini masih aja bercanda, blunder parah. Lah, emangnya semua yang diundang sama Deddy itu orang-orang hebat? Lawak dari dulu juga gak orang hebat doang yang diundang sama dia kok, katanya. "Kawal sampai 1 subscriber. Yo bisa yo netizen Indo." Oke, sebelumnya netizen Indo adalah kekuatan terbesar untuk menurunkan ataupun meredupkan karir seseorang di media sosial jika orang tersebut menuai pro kontra ataupun kontroversi ya. Jangan pernah macam-macam sama netizen Indonesia. Pokoknya netizen Indonesia ini bukanlah sebuah tim ataupun sebuah grup, tapi ketika mereka satu pemikiran, maka mereka bisa menyerang habis-habisan ataupun dapat memboikot ya seseorang yang tidak mereka sukai, ataupun mengkritik dengan keras tentang orang-orang yang kontroversi di ranah media sosial. Ya, kita hanya melihat dari kasat mata para netizen di sini ya. Tentunya banyak sekali netizen yang menyayangkan si Deddy Corbuzier ini mengundang Ragil, memberikan panggung ya sebesar itu ya. Kita ketahui dari podcastnya juga kan, bukan podcast abal-abal lah, katakanlah seperti itu ya. Lumayan tinggi juga dia. "Tinggal berapa nih subscribernya?" katanya. "Saya juga bisa unsubscribe, subscribe aja belum." "Betul bang," katanya, "mungkin ini dari awal kehancuran karir si Deddy. Jadi curiga sama yang punya channelnya, jangan-jangan." Paling tim Deddy Corbuzier yang minta sih Ragil diundang, si Deddy-nya ya aja, katanya.
Nah sebenarnya si Dedi kalau misalnya mau nolak ya nolak aja, ini nggak tahu pikiran siapa untuk mengundang dia ya. Tapi yang pasti Deddy Corbuzier itu kan memang bisa menolak dengan keras jika memang dia tidak mau. Tapi ini kita tidak tahu ini ide siapa mengundangnya gitu. Gue juga udah unsubscribe, tayangan begini buat apaan katanya. Wak Om Deddy juga gak merasa kehilangan kalau lu unsubscribe bang katanya. Iya tapi kan lama-lama bos, sedikit-sedikit netizen ini kan banyak ya, jadi akan terpengaruh untuk ikutan unsubscribe juga. Kecewa sama dekor. Gua dulu respect pas Om Deddy jadi host hitam putih, kok sekarang yang mana viral diundang jadi hilang respect katanya. Idealnya kita mempromot agar perilaku penyimpangan tersebut agar sembuh ya. Moga kita semua dan keluarga terjaga dari hal seperti ini. Amin. Banyak orang yang hebat di luar sana yang bisa dijadikan contoh dan motivasi buat kita katanya. Gue juga ikut unsubscribe. Ya gak tahu kita nih subscribe Deddy Corbuzier bakal hilang berapa juta nih kira-kira ya. Yang pasti menurut netizen banyak sekali kan di Indonesia sendiri, netizen ini dominan menentang hubungan sesama jenis ataupun gays tidak dibenarkan katanya ya, sehingga mungkin saja Deddy Corbuzier subscribernya menurun drastis. Tergantung juga sih apakah mereka mendukung atau tidak, yang pasti dominan di Indonesia tidak mendukung lah. Itulah komentar-komentar netizen yang sebenarnya banyak lagi yang mungkin banyak yang sudah saya bacakan ya dari komen-komen kalian yang mungkin di akun orang ini kalian pernah komen juga ya. Banyak sekali tuh setuju pada unsubscribe Deddy Corbuzier karena mengundang Ragil.